Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumbar janji manis soal masa depan Ukraina. Dalam unggahan di akun Truth sosialnya, Trump menulis bahwa Ukraina bisa merebut semua wilayah yang telah diduduki Rusia. Pernyataannya itu seolah menjadi sinyal perubahan sikap Trump terhadap isu Rusia-Ukraina. Dari yang setengah hati mendukung Ukraina, jadi sepenuh hati berada di sisi Kiev. Tapi, apa mungkin Ukraina bisa merebut kembali wilayahnya dari Rusia? Bagaimana caranya? Pada Rabu 24 September 2025, Trump mengunggah tulisan panjang terkait sikapnya atas perang Rusia-Ukraina di Truth Social. Dalam tulisannya, Trump menyebut Ukraina bisa mengambil kembali semua wilayahnya dari Rusia. Semua itu bisa terjadi jika NATO dan Uni Eropa memberikan dukungan penuh pada Ukraina, termasuk dukungan finansial. Itulah mengapa Trump mendukung NATO melancarkan aksi balasan jika drone atau jet Rusia kembali memasuki wilayah mereka. Trump menegaskan Ukraina bisa menang karena ekonomi Rusia tengah terguncang. Menurutnya, perang 3 tahun dengan Ukraina telah menguras dompet Rusia habis-habisan. Trump menyebut kesulitan ekonomi Rusia itu terlihat dari antrian panjang warga Moskwa di SPBU akibat krisis bensin. Trump menyatakan situasi ekonomi Rusia yang seret saat ini membuat Moskwa menjadi macan kertas alias terlihat kuat di luarnya saja. Di akhir tulisannya, Trump berjanji ia akan terus memasok senjata ke NATO untuk digunakan Ukraina dalam memerangi Rusia. Apa sebenarnya yang membuat Trump berubah sikap dan bagaimana tanggapan Rusia serta Ukraina? Komentar optimis Trump itu muncul usai dirinya bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa 23 September 2025. Tampaknya pertemuan itulah yang membuat Trump mengubah nada bicaranya terhadap Ukraina. Sebelum pertemuan hari Selasa itu, Trump kerap mendorong penyelesaian perang dengan cara Ukraina harus legowo melepaskan wilayah yang telah diduduki Rusia. Gagasan yang didukung Presiden Rusia Vladimir Putin, namun ditentang habis-habisan oleh Zelensky. Menurut juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, perubahan sikap Trump itu besar kemungkinan dipengaruhi pertemuan dengan Zelensky. Peskov menyebut, dengan melihat situasi di garis depan peperangan, mustahil bagi Ukraina untuk melawan balik. Насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский. Это видение оно абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел. Но вместе с тем мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию. И это сможет сделать наш министр иностранных дел Лавров, который будет встречаться со своим визави в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. Lalu masalah ekonomi dan sindiran Trump soal macan kertas, Peskov santai menanggapinya dengan menyebut selama ini Rusia dikenal sebagai negara beruang, bukan macan. Peskov sekaligus membantah bahwa Rusia tengah mengalami kesulitan ekonomi, meski tetap mengakui ada sejumlah ketegangan di beberapa sektor karena adanya sanksi global. Россия никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. И Россия настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь вы сможете это вспомнить самостоятельно. Здесь ничего бумажного нет. Россия сохраняет свою устойчивость. Россия сохраняет макроэкономическую стабильность. Да, Россия испытывает определенные точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, что неминуемо связано и с теми мириадами экономических ограничений, санкций, с которыми мы сталкиваемся и так далее, с мировой экономической неразберихой. Sementara di lain sisi, Zelensky bergembira dan memuji perubahan sikap Trump itu. Zelensky bahkan mengaku Amerika Serikat akan memberikan perlindungan pada Ukraina setelah perang berakhir.
Namun, benarkah Trump bisa menjanjikan Ukraina untuk mendapatkan seluruh wilayahnya kembali? Seperti apa pandangan para pakar? The Independent telah merangkum hasil analisis dari 3 pakar terkait kemungkinan terwujudnya janji Trump. Kepala Kebijakan Luar Negeri New Eurasian Strategy Center, John Wolfe menyebut, Ukraina bisa saja merebut kembali wilayahnya asalkan ada dukungan militer sepenuhnya dari NATO. Salah satunya dengan memberikan perisai langit alias sistem pertahanan udara untuk melindungi Ukraina dari serangan udara Rusia. Love berpendapat mustahil Ukraina bisa merebut kembali wilayahnya jika hanya mengandalkan kekuatan militernya sendiri. Tapi bukan berarti tak ada jalan. Menurut Love, jika adu kekuatan militer tak memungkinkan, maka alternatifnya adalah dengan menekan ekonomi Moskwa. Pakar militer Chatham House, Keir Giles juga sependapat dengan Love. Menurutnya, Ukraina bisa menang jika Amerika Serikat dan NATO memberikan dukungan tanpa syarat. Love menakar, dengan tekanan ekonomi dan dukungan militer dari NATO, Rusia mungkin bisa menyerah dalam waktu 1 tahun. Tapi tetap saja, mengingat sikap Trump yang sering berubah-ubah, Love skeptis dukungan Trump terhadap Ukraina akan terus berlanjut. Janji Donald Trump mungkin terdengar seperti angin segar bagi Ukraina yang masih berjuang merebut kembali wilayahnya. Namun, para analis mengingatkan tanpa dukungan militer dan ekonomi yang jauh lebih besar serta konsistensi kebijakan Barat, kemenangan penuh hampir mustahil terwujud dalam waktu dekat. Di medan perang, realitas jauh lebih keras dibandingkan retorika politik. Ukraina kini menghadapi tugas berat, sementara janji Trump belum tentu lebih dari sekadar strategi politik untuk mengguncang peta diplomasi. Kira-kira, akankah Trump benar-benar menindaklanjuti janjinya terhadap Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.